Baiklah, bersama saya Sagita Agustina, NIM 1733061. Di sini saya akan menjelaskan tentang initial assessment, yaitu pengajian awal adalah untuk menstabilkan pasien, mengidentifikasi cedera atau kelainan, mengancam jiwa, dan untuk memulai tindakan sesuai, serta untuk mengatur kecepatan dan efisien tindakan definitif atau transfer ke fasilitas sesuai. Setiap kejadian kegawat daruratan selalu menampilkan bahaya dan kesulitan masing-masing. Penerima pasien baru di emergency rumah sakit memerlukan tindakan cepat dan tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan pengelolaan penderita. Penanganan penderita berlangsung ada dua, yaitu prainteraksi atau pre-hospital, di mana seluruh kejadian ideal berlangsung dalam koordinasi dan dokter di rumah sakit. Yang kedua, fase rumah sakit atau in-hospital, di mana dilakukan persiapan untuk menerima penderita sehingga dapat dilakukan resusitasi dalam waktu cepat. Selanjutnya, prinsipnya dalam menolong pasien dengan memperhatikan danger yang terdiri atas 3A: mandiri, pasien, lingkungan. Lalu, petugas kesehatan harus mengamankan diri dengan memakai alat APD, alat pelindung diri, seperti kacamata, sarung tangan, apron, masker, dan lain-lain, serta mempertahankan keadaan yang dapat membahayakan nyawa. Selanjutnya saya akan menjelaskan survei primer, yaitu prinsip utama dalam survei primer menilai keadaan penderita dan prioritas terapi dilakukan berdasarkan jenis perlukaan, menstabilkan tanda-tanda vital pada penderita luka parah. Prioritas terapi diberikan berurutan berdasarkan penilaian. Yang pertama, airway dengan kontrol servikal, yang kedua breathing dan ventilasi, yang ketiga circulation dan kontrol pendarahan, yang keempat disability, status neurologi, GCS dan tanda lateralisasi, yang kelima exposure lock roll, polycatheter, gastric tube, heart monitor. Yang selanjutnya survei sekunder. Survei sekunder merupakan pemeriksaan yang dilakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk yang biasa disebut dengan head to toe examination, depan maupun belakang dan harus diperiksa pada setiap lubang. Hal tersebut dapat dilakukan pada pemeriksaan exposure dan termasuk juga pemeriksaan pada tanda vital. Harus direevaluasi. Survei sekunder hanya dapat dilakukan jika penderita adalah stabil. Yang pertama, anamnese berupa alergi, medikasi, obat-obatan yang dikonsumsi, penyakit yang diterima sebelumnya, last meal atau terakhir makan jam berupa karena hal ini berhubungan dengan adanya rencana operasi. Selanjutnya, events. Yang kedua, pemeriksaan fisik, inspeksi, auskultasi, dan perkusi. Kedua, kepala untuk memastikan luka dan fraktur wajah, mata, dan hidung, vertebra servikal serta leher, torak, abdomen. Pemeriksaan tambahan apabila stabil, maka pemeriksaan tambahan dilakukan seperti USG, CT scan, dan endoskop. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.